Mulanya, kerajaan Selimbau bercorak Hindu baru pada masa Raja ke-20, Islam ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan setelah sultannya menjadi Muslim. Sama dengan kebanyakan kerajaan di Kalimantan Barat, Selimbau juga terkena pengaruh Belanda. Pengaruh tersebut semakin kuat seiring berjalannya waktu, hingga Belanda bebas melakukan campur tangan dalam urusan internal kerajaan. Sejarah awal, kerajaan Selimbau didirikan oleh orang Dayak bernama Guntur Baju Bindu atau Raja Abang Bindu, yang setelah menjadi raja bergelar Guntur Baju Bindu Kilat Lambe lalu. Diperkirakan, kerajaan Selimbau berdiri pada tahun 600 atau sekitar abad ke-7 Masehi. Pada waktu didirikan, kerajaan ini masih bercorak Hindu, namun tidak banyak informasi yang diketahui selain itu. Kerajaan Selimbau berubah menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja yang ke-20, yakni Pangeran Muhammad Jalaluddin yang bergelar Pangeran Sutakusuma. Pada masa ini, Raja mengirim utusan ke kerajaan Mempawah dan Pontianak. Berkat bantuan dari dua kerajaan ini, Selimbau semakin berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Masa kejayaan kerajaan Selimbau berlangsung pada abad ke-19. Ketika diperintah oleh Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara. Pada periode ini, perdagangan dengan saudagar Muslim dari luar negeri berkembang pesat. Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara membangun Masjid Jami At-Taqwa yang masih berdiri hingga saat ini. Desain masjid dibuat oleh kerabat kerajaan, yaitu Pangeran Haji Surapati Nata Setiawijaya dan Raden Prabu Hayat. Banyak saudagar kaya dari Arab membantu mendirikan masjid ini untuk kepentingan umat Muslim pada umumnya. Di bawah kekuasaan Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara, Selimbau memperluas wilayahnya dengan menyerang ke Ketunggu. Perluasan wilayah itu dibantu oleh orang-orang Dayak Batang Lupar. Selain itu, Selimbau pernah membantu suku Undup, Kantu, suku Dayak Taman, dan rakyat Kayan. Di sisi lain, kerajaan Selimbau juga terlibat perselisihan dengan kerajaan Sekadau dan Sintang yang baru diselesaikan ketika Belanda ikut campur. Tidak hanya itu, Selimbau mempunyai hasil bumi melimpah berupa tambang batu bara yang dikontrak oleh Belanda. Pengaruh Belanda. Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu pada tahun 1823 setelah mendapatkan izin dari kerajaan Selimbau. Sejak mengetahui kekayaan sumber daya alam di wilayah Kapuas Hulu, Belanda terus menggunakan segala cara agar Raja Selimbau mau menandatangani perjanjian dengannya. Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara pun tercatat 2 kali mengadakan kontrak politik dengan Belanda, yang masing-masing dilakukan pada 5 Desember tahun 1847 dan 27 Maret tahun 1855. Setelah itu, pemerintah Hindia Belanda berupaya menempatkan dan menambah kekuatan militernya di daerah-daerah potensial. Belanda juga mulai melakukan intervensi di sistem pemerintahan melalui politik adu domba. Strategi-strategi yang dilakukan pun terbukti efektif untuk melemahkan posisi Selimbau. Namun, Raja tidak lagi mampu mengendalikan pemerintahannya secara utuh karena Belanda selalu mencampuri setiap urusan kerajaan. Kedaulatan Selimbau berakhir pada tahun 1925 setelah Panembahan Haji Gusti Usman meninggal. Dapat disimpulkan, penyebab runtuhnya kerajaan Selimbau adalah intervensi Belanda dalam urusan kerajaan. Setelah itu, pemerintah Hindia Belanda menghapus kerajaan Selimbau dan dapat menguasai wilayah Kapuas Hulu secara utuh. Saat ini, kerajaan Selimbau dipimpin oleh Raden Asbi yang bergelar Panembahan Agung Pakunegara II yang naik tahta pada awal tahun 2005. Inilah kerajaan Dayak yang sekarang menjadi kerajaan Islam.